Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Pio. Oke, di kesempatan kali ini hari Jumat ya, saya menyempatkan lagi untuk membuat podcast. Seperti biasa, aku channel ini itu tentang apa yang ada di dalam pikiranku. Jadi aku akan menceritakan sesuatu yang emang ada dalam pikiran aku, dan aku pengen salurin gitu ke kalian gitu. Dan entah kenapa terakhir-terakhir ini aku kayak kepikiran aja gitu, kok aku pengen buat konten ini di podcast ini kali ini gitu. Kenapa ya? Jadi aku tipe orang yang kalau kepikiran terus, dan kalau aku nggak ini bisa bahaya nih gitu. Bahaya nggak tuh gitu guys. Aku tipe orang yang kalau apa ya, contoh kecil, ketika aku menginginkan sesuatu, kalau nggak kesampaian aku akan terus memikirkan itu gitu. Jadi setelah kebeli baru deh kayak oh kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di pikiran aku harus kayak salurin gitu. Dan katanya nih guys, kan sesuatu yang terus dipikir terus itu bisa yang apa sih, yang bikin kita cepat tua gitu. Jadi janganlah terlalu banyak mikir juga sih sebenarnya. Apa sih? Oke, kali ini di podcast kali ini aku apa ya, bukan pengen nge-share sesuatu dan cerita, tapi lebih ke aku pengen apa ya, menyampaikan pesan ini untuk YouTube itu sendiri. Dan semoga apa ya, semoga pesan ini itu banyak yang merasa diwakilkan oleh aku gitu, terutamanya untuk YouTuber pemula. Jadi aku pengen apa, niat aku emang buat podcast ini tuh pengen, jadi kayak aku khususkan pesan ini tuh untuk pihak YouTube gitu ya. Jadi nggak tahu sih kenapa ya, kepikiran aja jadi ke buat pihak YouTube. Mohon maaf jika aku kayak nanti kayak dikiranya aku lancang atau gimana ya, tapi bener-bener ini jadi pemikiran aku sendiri sebagai penggunamu gitu ya, sebagai konten kreator. Mungkin entah ini udah ada yang pernah buat podcast seperti ini atau emang cuman baru aku, tapi terserah sih entah mau diterima atau enggak. Tapi yang penting aku udah kayak ngeluarin dalam bentuk podcast, berharap sih diterima ya gitu. Dan aku harap opini aku ini, pemikiranku ini, banyak orang nantinya yang kayak merasa terwakilkan olehku gitu ya. Terwakilkan nggak tuh? Ngomong tuh yang jelas. Oke, lanjut. Ya, jadi buat YouTube aku pengen bilang bahwasanya apa ya, aku jadi grogi gitu. Aku mau bilang boleh nggak sih untuk kedua persyaratan untuk memenuhi monetisasinya itu bisa di apa ya, dipermudah gitu. Atau kayak aku rasa ya, ada banyak orang yang pengen jadi seorang YouTuber di luar sana, tapi ya mereka mungkin ada yang udah tahu harus menuhin dua persyaratannya dulu gitu. Yang pertama 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber kan. Dan mungkin awal mereka pengen nge-YouTube udah tuh mereka buat konten gini-gini, pokoknya terus upload. Tapi mungkin kayak udah setengah perjalanan mereka merasa kayak kok berat banget gitu ya. Ya udah, jadi kayak mungkin perlahan akhirnya mereka mundur gitu, kayak merasa merasa nggak mampu gitu karena persyaratannya mungkin mereka rasa ya, ya itu yang aku bilang berat. Mungkin karena jujur aku ngerasa dari aku pribadi, aku lebih gampang mendapatkan persyaratannya itu adalah yang 1.000 subscriber. Nah, untuk mendapatkan 4.000 jam tayang ini kayaknya agak gimana ya,
susah-susah gampang sih sebenarnya guys, tapi aku lihat lagi, maksudnya bukankah sesuatu semua atau apapun itu platform dalam bentuk aplikasi, mereka akan lebih cepat berkembang kalau emang banyak penggunanya kan, ya nggak sih? Contohnya sekarang TikTok kan sekarang apa ya, durasinya tuh pendek dan apa ya, kayak enak aja gitu. Dan ketika mereka peraturannya untuk bisa memulai live itu cuman 1000 pengikut gitu kan, 1000 followers. Jadi banyak orang yang merasa kayak lebih gampang berkecimpung di dunia TikTok gitu, karena mereka merasa apa ya, karena ya ini sih, coba deh bandingkan. Mungkin kalau pihak YouTube tahu itu, kalau bisa diketahui lebih banyakkan mana sih penggunanya YouTube atau TikTok, aku rasa pasti TikTok, karena mereka emang apa ya, mudah banget sih untuk mendapatkan cuan ya gitu. Meskipun mungkin nggak ada sistem kayak monetisasi gitu, tapi mereka dengan cuma persyaratan 1000 followers itu kan udah bisa live. Dan ketika mereka live ada yang namanya saweran gitu, sawer dapat koin. Nah dari situ mereka bisa dapat cuan-cuan gitu aku rasa. Karena 4000 jam tayang, 1000 subscriber, beneran ini beratnya di 4000 jam tayang. Kalau dari segi subscriber mungkin yang 1000 subscriber boleh lah ya, nanti dipikirkan caranya. Tapi kalau untuk 4000 jam tayang, bisa nggak sih kalau diilangin aja, atau mungkin dikurangin ke level yang lebih sedikit, atau mungkin 1000 jam tayang aja juga apa gitu. Jadi mungkin kalau kok konten kreator yang dulu, yang sekarang udah ini mah pasti mereka ya elah gitu doang, langsung udah ini gitu. Tapi lihat mereka yang, apalagi ada banyak orang, utamanya di Indonesia ya, ada banyak orang yang pengen kayak mengubah perekonomiannya itu. Mereka tuh pasti banyak berharap untuk bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube juga. Cuman kayak mereka tuh pasti merasa beratnya di situ yang aku bilang, yang 4000 jam tayang ini gitu. Seperti itu sih. Dan apa ya, kalau dari segi video short gitu ya, aku lihat juga orang YouTube tiba-tiba mengaktifkan fitur short gitu. Mungkin karena ngelihat TikTok gitu kan, ada video-video durasi yang pendek gitu. Dan aku harap di situ juga bagusnya mungkin kayak diadain ketika ada orang muncul di berandanya yang video short itu, baiknya kalau bisa disawer juga gitu. Jadi kalau di TikTok tuh belum ada yang seperti itu sih. Jadi baiknya juga kalau pihak YouTube mengadakan seperti itu. Jadi dengan orang yang sawer di video orang itu, dengan mudahnya mereka dapetin cuan gitu. Seperti itu maksudku. Jadi ya aku berharap dengan buat konten seperti ini sih, YouTube bisa memikirkan ini lagi. Maksudnya bisa kayak menerima mungkin mengubah sistemnya yang tadinya 4000 jam tayang jadi kayak 1000 lah. Atau berharapnya sih nggak usah pakai 4000 jam tayang ya. Intinya kalau udah menuhin 1000 subscriber udah bisa dimonetisasi tuh channel-channel kita. Itu pasti bakal banyak tuh pengguna YouTube, serius demi apa. Karena kalau mau dibandingin pasti lebih banyak pengguna TikTok, karena ya, emang TikTok ini ya mudah, dan orang cuman perlu kayak dan yang aku lihat kalau di TikTok ini, video yang kayak
berisi konten lucu atau mengandung berita. Nah, orang TikTok itu kayaknya TikTok itu dia membaca, oh ini nih yang menghibur. Kalau konten yang menghibur pasti mereka langsung munculin ke beranda orang-orang, dan mungkin ya mereka membaca kalau video yang mengandung lucu itu pasti banyak yang suka gitu, banyak yang terhibur gitu. Dan satu lagi yang mengandung apa sih namanya, berita, langsung kayak di VIP gitu video-video mereka. Dan aku rasa YouTube tuh nggak seperti itu ya. Aku sih berharap kalau ketika apa ya, ada video yang emang kayak lucu gitu atau yang mengandung berita, itu baiknya di video apa namanya, dibawa ke beranda-beranda orang gitu, supaya mereka kayak oh ini apa ya, kayak gitu sih. Jadi kayak beratnya kita sebagai konten kreator itu harus apa ya, masa harus sering-sering, harus banyak dulu sih. Maksudnya begini loh, maksudku emang sih harus konsisten upload, tapi kalau video kita kayak nggak apa ya, maksudnya YouTube nggak ngelihat dari video kita harus dibawa ke beranda-beranda orang nih ya, pasti akan kayak gitu-gitu terus. Emang sih kuncinya kayak emang harus uploadnya konsisten, uploadnya setiap hari, pokoknya harus banyak-banyakin video di upload gitu. Tapi mohon dilihat kembali bahwasanya apalagi di Indonesia ada banyak banget anak-anak pemuda yang aku rasa pasti mereka tuh pengen banget nge-YouTube, pengen banget ngedapetin penghasilan dari YouTube, pengen banget mendapatkan penghasilan tambahan dari YouTube. Tapi yaitu karena persyaratannya yang berat, yang aku rasa ya 4.000 jam tayang ini jadi mereka mundur alon-alon. Jadi mungkin ada yang udah berjalan, udah kayak proses, tapi kayak akhirnya kayak ada jenuh, dan ya udah mereka mungkin langsung beralih deh ke TikTok gitu. Ya aku rasa seperti itu. Jadi cuman itu sih yang aku pengen bilang gitu. Alangkah baiknya ya, aku sangat menginginkan persyaratannya itu cuman 1.000 subscriber udah bisa dimonetisasi video kita. Untuk 4.000 jam tayang please nggak usah ada itu gitu, jadi enak aja gitu. Jadi semakin, kan setiap platform itu akan semakin sukses kalau semakin banyak penggunanya kan, ya nggak sih gitu kan. Kalau nggak harus ada yang seperti itu, terus untuk apa ada yang namanya fitur harus di share gitu ya kan. Gimana pihak itu semoga, karena lihat sendiri aku tuh pengen banget bisa bisa cepat untuk mencapai impian aku gitu. Karena yang aku lihat sih dari youtuber yang udah gede-gede channelnya, mereka bisa mengubah kehidupan mereka karena memang mendapatkan penghasilan dari YouTube gitu. Boleh tahu apa udah ada pernah yang membuat konten yang seperti ini sampai membuat pesan untuk YouTube dalam bentuk video gitu? Apa baru cuma aku? Tapi semoga bukan cuma aku doang ya, semoga udah banyak gitu yang buat ini. Tapi tadinya sedikit kayak takut sih, tapi apa salahnya aku keluarkan opini aku ini gitu ya. Ya berharap sih setelah, aku yakin karena setelah aku upload video ini YouTube tuh pasti memantau atau atau kayak melihat dulu baru kayak mereka ini setujui kan untuk ditonton kayak gitu sih. Berharap bangetnya itu gitu kan bukan apa-apa. Tadi pagi pun aku kayak sempat dapat YouTube tuh kayak pengen minta kita untuk survei ininya dia kan, platformnya dia ada berapa banyak pilihan gitu. Dan aku bilang seperti ini juga bahwasanya untuk persyaratannya itu mohon diringankan gitu. Jangan, kalau 4.000 jam tayang itu kayak berat banget untuk
YouTuber pemula. Karena kalau kalian pergi ke apa namanya, ke TikTok, dan mereka yang kreatif dalam membuat video untuk menghibur banyak orang, itu banyak banget, dan dengan mudahnya mereka langsung apa ya, entah viral atau kayak banyak banyak yang follow. Pokoknya TikTok itu, aku bilang sih, kalau mau dibilang ya, maaf ya YouTube ya, kalau mau disuruh pilih banget, harus, maksudnya kalau disuruh nilai platform yang kayak sangat memudahkan orang untuk bisa menghasilkan, itu adalah TikTok. Karena apa? Karena emang dengan buat video pendek cukup kayak memang mengandung lucu atau berita atau apapun itu udah gampang banget mereka dapat, entah itu dari endorse-nya, nanti ada yang endorse atau apapun itulah. Ya udah, aku harap pun kedepannya YouTube kayak apa ya, mempermudah aja sih untuk bisa setiap channel itu dimonetisasi gitu. Terus awalnya juga aku juga mau kayak membandingkan ke Shopee ya, yang Shopee kan ada sistem Shopee affiliate yang bagi-bagi link itu. Dulu awal programnya itu ada, dia berat banget aku rasa, persyaratannya itu sampai aku mau ikut pun masih ditolak karena persyaratannya apa ya, dulu tuh harus 1000 followers akun YouTube kita atau TikTok, dan apa ya, ya harus 1000. Terus video kita katanya harus emang yang udah biasa membawakan itu Sofia, haul-haul gitu kan. Nah, aku daftar tuh, dan nggak ini, tapi ternyata kayak lambat laun mungkin pemilik Shopee ini melihat kan semakin banyak pengguna itu akan semakin cepat berkembang platformnya kan, dan mungkin jadi di situ ya udah mereka mempermudah dengan membuat tim. Mungkin jadi kayak sekarang tuh udah nggak menilai dari berapa followers yang ada di akun TikTok atau YouTube atau Instagram kita gitu. Jadi kayak mempermudah aja gitu. Jadi kalau Shopee dan TikTok bisa seperti itu, why not YouTube? Please, demi apapun harus lebih bisa dong untuk mempermudah pemuda-pemuda yang berikutnya itu bisa lebih mudah untuk berkecimpung di dunia YouTube untuk mendapatkan penghasilan gitu. Karena aku sukanya di YouTube juga tuh karena dia nggak mandang durasi. Keren banget, meskipun kalian bikin berapa jam itu bisa. Tapi itu sih, tolong ya, mohon banget pihak YouTube untuk memudahkan kita nih, YouTuber pemula untuk bisa channelnya tuh segera dimonetisasi. Please, dua persyaratannya itu dimudahin dong gitu ya. Udah berat banget, serius berat, 4000 jam tayang itu berat. Oke, mungkin segini aja pesan dari aku, apa yang dipikirkan oleh pemikiranku tentang YouTube. Semoga YouTube menerimanya, dan akhirnya channel YouTube aku bisa dimonetisasi, ya Allah. Oke guys, semoga kalian yang merasa berat juga di sini, kalian merasa terwakilkan dengan apa yang aku keluarkan ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye.